Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Afriyanti dari kelas A2 dengan NIM 25101242200008. Baik, saya di sini akan membahas sekolah yang saya analisis di pembelajaran seni budaya musik di SMP yang menggunakan pendekatan kontekstual dalam kurikulum Merdeka. Pembelajaran dirancang agar siswa aktif, kreatif, dan mampu mengaitkan musik dengan kehidupan serta budaya sekitar. Pembelajaran dianalisis melalui 3 lapisan utama, yaitu lapisan permukaan, di mana siswa melakukan aktivitas seperti bernyanyi, memainkan alat musik, dan membaca notasi. Kegiatan masih bersifat meniru atau teknis, sehingga pemahaman belum mendalam. Tapi kelebihannya, siswa lebih mudah terlibat secara emosional. Terus ada struktur pedagogis, di mana guru berperan sebagai fasilitator dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Metode kontekstual diterapkan melalui kegiatan seperti membuat aransemen, lagu daerah, dan kerja kelompok. Terdapat asesmen autentik dan diferensiasi pembelajaran, namun fokus masih lebih pada proses daripada ketepatan teknik. Ada makna musikal, siswa mulai memahami musik sebagai ekspresi dan bagian budaya. Mereka belajar mengaitkan musik dengan emosi, nilai, dan identitas diri. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan holistik. Terus ada diagnosis kritis. Meskipun siswa antusias dan kreatif, ditemukan beberapa kelemahan. Kemampuan, ritme, dan tempo masih lemah. Literasi notasi dan teori musik rendah. Jadi siswa cenderung meniru tanpa memahami konsep. Kolaborasi musiknya belum padu secara artistik. Disiplin latihan dan daya tahan belajarnya tuh masih kurang. Evaluasinya masih umum, secara spesifik dan mendalam. Pendekatan kontekstual sudah baik dalam membuat pembelajaran menarik, tetapi kurang diimbangi dengan latihan teknik, evaluasi yang terstruktur. Terus perbaikan dilakukan melalui RPP, praktik gitar selama 45 menit dengan 3 tahap, yaitu pemanasan teknik dasarnya, postur, tuning, dan strumming. Mengembangkan musikalitas, tangga nada, latihan telinga, bernyanyi sambil bermain, aplikasi repertor lagu, dan perpindahan. Setiap tahap menghadapi evaluasi spesifik agar siswa dapat memperbaiki kualitas permainannya. Terus desain pembelajaran hasil rekonstruksi lebih seimbang karena menggabungkan teknik dasar, pemahaman musikal, refleksi diri, namun terdapat risiko di dalam penerapan tersebut seperti perbedaan kemampuan siswa dan keterbatasan waktu guru dalam memberi evaluasi. Jadi karena itu keberhasilan pembelajarannya sangat bergantung pada kemampuan guru dan menyesuaikan metode dengan kondisi siswa. Pendalaman analisis dan implikasi pembelajarannya. Dari keseluruhan analisis saya dapat dipahami bahwa pembelajaran musik di SMP itu dalam kurikulum Merdeka sebenarnya sudah berada pada arah yang tepat, terutama dalam membangun keterlibatan siswa secara aktif dan kontekstual, di mana siswa tidak hanya belajar musik, tapi juga ada materi pelajaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang dekat dengan pengalaman mereka. Hal ini menjadi kekuatan utama karena mampu menumbuhkan minat, rasa percaya diri, serta keberanian untuk berekspresi. Dengan demikian, pembelajaran yang terlalu menekankan pada pengalaman dan kreativitas tanpa diimbangi dengan penguatan dasar teknik justru menimbulkan ketimpangan. Jadi siswa memang terlihat aktif dan antusias, tetapi kemampuan musikal mereka belum berkembang secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat membuat siswa kesulitan untuk mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi karena fondasi dasarnya tuh seperti ritme, tempo, dan pemahaman notasi.
tidak terbentuk dengan baik. Jadi karena itu diperlukan keseimbangan antara pembelajaran kontekstual dan latihan teknis yang sudah terstruktur. Jadi pembelajaran tidak cukup hanya menyenangkan dan relevan, tetapi juga harus memberikan tantangan yang mendorong siswa untuk berkembang. Dalam hal ini, peran guru menjadi sangat penting, di mana sebagai pengarah proses belajar mereka. Guru tidak hanya memfasilitasi aktivitas, tetapi juga memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan musikal yang jelas dan terukur. Jadi selain itu, aspek evaluasinya juga perlu diperkuat. Evaluasi yang spesifik, terarah, dan berkelanjutan akan membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Dengan adanya umpan balik yang jelas, siswa dapat memperbaiki kesalahan secara bertahap. Tidak hanya merasa cukup dengan hasil yang ada, proses juga melatih kemampuan berpikir kritis dan reflektif dalam bermusik. RPP yang disusun dalam analisis ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut dengan pembagian tahap yang sistematis, mulai dari teknik dasar, pengembangan musikalitas, hingga aplikasi lagu. Pembelajaran juga menjadi lebih terarah, adanya evaluasi di setiap tahap. Itu juga membantu siswa untuk tidak hanya berlatih, tetapi juga memahami proses mereka dan peningkatan kualitas permainan mereka. Secara keseluruhan, pembelajaran musik yang ideal di SMP adalah pembelajaran yang tidak hanya mengutamakan aktivitas dan kreativitas, tetapi juga membangun keterampilan dasar yang kuat. Keseimbangan antara praktik, pemahaman, dan refleksi menjadi kunci utama agar siswa tidak hanya bisa bermain musik, tetapi juga benar-benar memahami dan merasakan musik secara utuh. Dengan demikian, pembelajaran musik dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana hiburan atau keterampilan tambahan aja, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, disiplin, kerjasama, serta kepekaan estetis siswa. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.